Shalom, selamat pagi bagi kita, salam sehat, semoga kita penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengundang kita untuk lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami melalui napas kehidupan dan kesehatan. Engkau bangunkan kami dari tidur kami, biarlah Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami akan Tuhan berikan firman-Mu kepada kami untuk menjadi kekuatan dan bekal hidup bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu 12 Januari 2022, tertulis di dalam Yesaya pasal 38 ayat 17. Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kenyataan adalah salah satu yang sulit kita terima, yaitu bagaimana penderitaan itu menjadi keselamatan. Bagaimana sebuah atau suatu penderitaan itu menjadi keselamatan. Kenyataannya penderitaan akan selalu membawa kesengsaraan dan kesusahan di tengah-tengah kehidupan manusia. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Yesaya memberikan jaminan bahwa di balik duka penderitaan itu ada suka. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, apakah selama ini kita menggunakan iman atau logika dalam melakukan aktivitas kita? Dua hal yang harus kita pahami, yaitu hidup dengan logika akan membawa kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak akan pernah selesai, di mana kita akan selalu khawatir dan hanya berhadapan sebatas kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun ketika kita diperhadapkan dengan iman, maka kita akan berhadapan dengan pengharapan di mana kita menerima atau memahami rencana dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apakah kita mengerti bahwa Allah memiliki suatu tujuan di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, terkhusus pada pagi hari ini ketika dikatakan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kesusahan akan membawa sukacita. Allah menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Allah menggunakan keadaan-keadaan apapun untuk menyentuh kehidupan kita dan untuk melihat jauh ke depan bagaimana dengan iman kita. Apakah kita menjadi orang yang bijaksana dan sudah mengerti akan kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus telah mengingatkan bahwa kita akan menghadapi banyak masalah dan penderitaan di dunia ini, sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Itulah jaminan bagi kita. Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Artinya Tuhan tidak pernah mengizinkan, membiarkan
kita seorang diri. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap penderitaan atau terlindung dari penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjalani kehidupan ini tanpa masalah. Kita ingat itu. Tidak ada satu orang pun dari antara manusia yang ada di dunia ini tanpa menjalani masalah. Setiap kali kita berhasil memecahkan suatu masalah, masalah lain sudah menanti atau muncul. Tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya berperan penting dalam proses pertumbuhan yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Itulah sebabnya firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah semata-mata untuk pertumbuhan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah kamu heran dan akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah adalah sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Allah memakai penderitaan untuk menarik kita lebih dekat kepada dirinya. Apakah Anda yakin itu? Bahwa Allah memakai penderitaan di dalam kehidupan kita supaya manusia itu lebih dekat kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Kapan kita patah hati? Kapan kita mengalami hati yang remuk? Dan ketika kita patah hati dan ketika hati kita remuk, di sana Tuhan datang menyelamatkan kita. Namun kita sering tidak mengerti bagaimana Tuhan menolong kita. Pengalaman-pengalaman penyembahan kita yang paling hebat dan mendalam mungkin terjadi ketika kita tengah mengalami masa-masa tergelap dalam kehidupan kita ini. Ketika kita merasa patah hati, merasa ditinggalkan, tidak dipilih, atau ketika kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi justru di sini sebenarnya Tuhan hadir dengan kemaha luar biasanya dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, selama dalam penderitaan itulah kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Selama dalam penderitaan itulah kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan lebih jujur dalam memuji Tuhan karena kita butuh pertolongan dari Tuhan. Ketika kita berada di dalam penderitaan itu, kita tidak lagi memiliki tenaga untuk menaikkan doa-doa yang dangkal, doa-doa yang sebatas kehidupan pribadi, kehidupan individu. Tetapi ketika kita merasa penderitaan itu ada di dalam kehidupan kita, kita diingatkan untuk bangkit menunjukkan kualitas daripada iman kita. Saudara-saudara, kita mempelajari berbagai hal tentang Allah dalam penderitaan ini. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang belajar dari tengah-tengah penderitaannya, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Yeremia, seperti Paulus, bahkan banyak lagi di antara tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Penderitaan mereka itu justru menunjukkan keagungan Tuhan, seperti apa yang diperlihatkan oleh Abednego juga. Saudara-saudara, Allah mengizinkan penderitaan tersebut terjadi, tapi Allah tidak mengizinkan
penderitaan itu menyiksa kehidupan kita. Justru Tuhan mau mengatakan bahwa penderitaan yang kita hadapi itu adalah ingin menunjukkan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 itu, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang yang mati. Artinya, tanpa ada sesuatu apapun dalam kehidupan orang yang mati itu, demikian juga orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, dia tidak memiliki harapan apapun, tetapi Tuhan itu hadir di tengah-tengah penderitaan manusia itu. Baik penderitaan apapun, terkhusus dari tengah-tengah dosa kita, dari tengah-tengah kejahatan yang kita lakukan, Allah itu sendiri hadir melalui kasih di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengharapan, pengampunan, keselamatan kepada kita. Bukankah itu akan terjadi selama-lamanya dalam kehidupan kita? Jika memang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penderitaan yang kita hadapi itu adalah oleh karena kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 itu menjelaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Justru kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kembali ditekankan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada banyak orang yang menderita, tetapi di antara orang yang menderita itu ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada orang yang tidak beriman kepada Tuhan, ada orang yang tidak peduli dengan pertolongan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah itu peduli hanya kepada orang-orang yang setia dan beriman kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 itu, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula sudah dipanggilnya dan sudah direncanakan yang terbaik dalam hidupnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak akan pernah dan kita tidak menyerah terhadap penderitaan yang kita hadapi, terkhusus oleh karena panggilan Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Marilah kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara berkarya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Apa penderitaan yang pahit itu? Penderitaan yang pahit itu kita bisa melihat melalui perbuatan-perbuatan kita yang selama ini ketika kita mencintai dunia ini, dan sekarang Tuhan telah memberikan kepada kita harapan-harapan melalui keselamatan dan di dalam iman bahwa kita akan meninggalkan penderitaan yang selama ini menghambat kita di dalam persekutuan atau melakukan yang baik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam firman. Kau mengingatkan kami Tuhan, tidak ada satu orang pun dari antara manusia yang tidak menghadapi persoalan, pergumulan dan masalah. Tapi kami yakin hanya bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, Kau berbuat yang baik. Demikianlah kehidupan kami Tuhan. Engkau melalui kasih-Mu di dalam
karunia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami telah mendapatkan kehidupan baru dan harapan-harapan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal, di mana kami bukan menjadi hamba dosa lagi, tetapi kami sudah menjadi anak-anak terang. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan. Terkhusus bagi jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini, di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam berbagai penyakit yang hingga di dalam tubuh mereka. Tolong mereka Tuhan, angkat penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Dan biarlah kuasa kasih-Mu yang menghalau mereka Tuhan dari segala kejahatan-kejahatan dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, HKBP terkhusus HKBP Surabaya ini. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah salam dari kami seluruh Perhalado HKBP Surabaya. Salam sehat, tetap semangat, dan waspadalah selalu. Horas, horas, horas.